Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Bapak Made Santa, berkaitan dengan relaksasi pajak tahun 2022 di Provinsi Bali. Nah, bagaimana relaksasi pajak ini dilaksanakan, bagaimana respon masyarakat, kita langsung sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Sehat? Becik, sehat. Bisa dibuka maskernya, Pak Kaban, biar gantengnya kelihatan. Kita bicara tentang relaksasi pajak nih, Pak Kaban. Ya, mungkin kita awali dengan jenis kebijakan relaksasi pajak ini seperti apa dan pelaksanaannya seperti apa ini. Para pemirsa, Pak Nyoman yang kami hormati, para pemirsa sekali lagi yang kami muliakan, pada kesempatan ini kembali kami melaporkan bahwa Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, beliau tidak pernah henti-hentinya memberikan perhatian kepada masyarakat kita, terutama masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Beliau melihat, Pak Nyoman, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, kemudian 2021, dan sekarang di tahun 2022, kalau kita melihat konteksnya ini sudah mulai terjadinya pergeseran dari pandemi ke endemi. Walaupun demikian, para pemirsa, di posisi endemi ini masih dari aspek pajak, kita masih melihat ini adalah posisi yang transisi sifatnya. Karena masyarakat kita di tengah-tengah posisi endemi ini, kita melihat baru terjadi merangkak pertumbuhan ekonomi kita di Bali. Karena selama pandemi COVID, kontraksi Bali mengalami sangat dalam sekali. Dan bahkan di rata-rata angka 9% lebih, ya Pak Nyoman ya? Kontraksinya. Jadi tingkat minus atau tingkat tekanan ekonomi kita di Bali itu adalah cukup tinggi di seluruh Indonesia, Bali yang paling tinggi. Paling parah. Nah, ketika sekarang setelah terjadi dari pandemi ke endemi, posisi transisi, kita melihat dari aspek pajak, terdapat jumlah tunggakan wajib pajak yang belum selesai atau menyelesaikan kewajibannya atau patuh terhadap penyelesaian kewajiban membayar pajak di tahun 2021 sampai dengan data terakhir 27 April, saya ambil data terakhir saja ya, 27 April itu ada sekitar 450.000 unit kendaraan yang belum menyelesaikan kewajibannya. 450.000. Oh, banyak sekali ya. Jadi ini kategori yang cukup besar. Ini bagian daripada situasi pandemi tadi yang cukup berkepanjangan. Tapi komposisi tadi tentu terdiri dari roda 2, 82% dia dari komposisi yang tadi 450.000 unit lebih itu. Kemudian roda 4 itu sekitar 18%. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi Pak Gubernur. Di tengah-tengah endemi ini, posisi ekonomi transisi ini, bagaimana masyarakat Bali, terutama masyarakat wajib pajak, bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Sehingga dipandang perlu oleh Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan-kebijakan relaksasi pajak. Jadi di tahun ini, rekan-rekan sekalian atau para pemirsa semuanya, Bapak Gubernur mengeluarkan dua kebijakan. Satu kebijakan di bidang BBNKB 2. Jadi bagi masyarakat yang saat ini telah memiliki kendaraan atau dalam status penguasaan kendaraan, jadi kendaraan itu dikuasai. Tapi belum dimiliki gitu. Nah, ini BBN 2, belum atas nama. Sehingga Bapak Gubernur mengeluarkan kebijakan berupa Pergub 63 tahun 2021. Pemberlakuan dari Pergub ini tentu diberlakukan mulai tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 3 Juni 2022. Jadi kurang lebih pemberlakuannya 6 bulan.
Jadi sekali lagi pemberlakuan daripada BBNKB 2 ini adalah 6 bulan. Nah, berapa kira-kira jumlah kendaraan? Kan gitu sekarang. BBNKB. Yang belum masuk kategori atau kendaraan itu sudah dikuasai, tetapi belum dimiliki. Itu jumlahnya sekitar 211.000 unit kendaraan. Ratusan ribu juga. Iya, lumayan juga ini jumlahnya. Jadi saya yakini Pak Nyoman sudah balik nama. Sudah balik nama, saya yakin. Kemarin, Pak, terakhir. Jadi Ya. dengan demikian, para pemirsa yang kami muliakan, kami sangat berharap kebijakan BBNKB 2 ini sebagai kebijakan relaksasi pajak yang diundangkan dan diterbitkan oleh Bapak Gubernur Bali Pak Wayan Koster, kiranya mohon ini menjadi perhatian dan kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi pajaknya 0%. 0%. Tidak bayar pajak, Pak. Jadi kalau sekarang dari tanggal 5 Januari sampai dengan 5 Juni 2022 ini, apabila masyarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan second atas nama orang lain, kemudian dibalik nama kepada yang bersangkutan atas nama yang bersangkutan. Nah, sekali lagi 6 bulan ke depan sampai tanggal 5 Juni ini adalah 0 pajaknya. Jadi free, tidak dikenakan pajak. Jadi sekali lagi Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster luar biasa perhatiannya kepada masyarakat Ini wajib bisa pajak. dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama tadi ya, Ya. kendaraannya belum atas namanya, Ya. sekarang aja dibalik nama, Ya. karena pajaknya 0%. Iya, Kalau pajaknya. normalnya biasanya berapa, Pak? 1% harus bayar 1% dia. ya? Harus bayar. Ini harus nol, tidak bayar sama Tidak sekali? bayar. Jadi 1% dari NJKB loh, Pak. Oh, iya. Misalkan NJKB-nya terhitung dia kendaraannya 200 juta misalkan, roda 4 ya. Itu. Dia harus bayar Berarti dia harus bayar 2 juta. Oh, begitu ya. Iya, Nah, berarti sekarang nggak usah bayar ya? hari ini nggak usah bayar. Oh, masalah ya. Nah, saya kira ini keren ini kan. Oke, iya, iya. Keren. Iya, iya. Nah, itu kebijakan yang pertama yang diundangkan atau diterbitkan oleh Bapak Gubernur Bali. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan di bidang pemutihan. Jadi karena masyarakat kita selama ini kan lebih familiar menyebutkan ini adalah kebijakan pemutihan. Kebijakan pemutihan itu adalah kebijakan pembebasan administrasi atas bunga, denda atau denda bunga bagi kendaraan yang selama ini nunggak pajak. Nunggak pajak. Nah, jadi ini tinggi sekali, Pak. Betul. Jadi setiap tahunnya dia itu, ketika dia terlambat 1 hari saja, dia harus sudah kena denda 25%. Belum bunga lagi gitu. Nah, ini besar. Ada denda, ada bunga. Iya, apalagi ya mereka yang nunggak pajak lebih dari 1 tahun. Ya tinggal dikalikan doang gitu. Oh, begitu ya? Ya. Nah, sekarang sekali lagi atas keberpihakan Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster terhadap kondisi-kondisi tadi. Nah, kebijakan yang kedua yang beliau terbitkan ini adalah kebijakan Pergub nomor 14 tahun 2022. Jadi kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 4 April sampai dengan 31 Agustus. Jadi saya ulangi, kebijakan pemutihan pajak itu diberlakukan mulai tanggal 4 April sampai dengan 31 Agustus. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kedua kebijakan tadi ya, yang pertama kebijakan BBNKB 2, kemudian yang kedua kebijakan pemutihan atas denda pajak, ini kami sangat berharap, Pak Nyoman, jadi masyarakat benar-benar memperhatikan dan melakukan partisipasinya terhadap kewajiban-kewajibannya. Ya, kebetulan sekali lagi keberpihakan atas relaksasi pajak ini yang diberikan oleh Bapak Gubernur Bali. Kira itu. Ini bagian dari bagaimana Gubernur Bali memperhatikan masyarakat ya, menyadari keekonomian masyarakatnya yang sulit. Nah, tadi menarik. Ini kan sudah dilaksanakan ya, Pak? Ya, Pak sedang berjalan ini. Sedang berjalan. Sampai saat ini bagaimana respon masyarakat? Sudah ada, misalnya mereka segera melakukan PKB, kemudian BPNKB juga, gimana respon masyarakat? Dari respon masyarakat yang sampai saat ini, yang telah melakukan transaksi atas kedua kebijakan tadi, kalau BBNKB kurang lebih sudah 10.000 unit kendaraan. Jadi kendaraannya sudah dibalik namakan ke BBNKB 2. Ya.
Kemudian selanjutnya untuk pemutihan ini kan baru berjalan dari 4 April, sekarang tanggal 28 Pak ya. Ya, betul. Jadi kurang lebih baru bergerak sekitar 3 minggu. Ya. Nah, respon masyarakat sudah mencapai hampir 51.000 lebih. Jadi 51.000 lebih. Jadi Pak Nyoman, untuk dimaklumi para pemirsa juga, kali ini sesungguhnya dalam relaksasi pajak yang diberikan oleh Bapak Gubernur Bali ini, kita tidak berbicara persoalan target, Pak. Oh iya. Nah, jadi beda dengan tahun-tahun sebelum COVID. Ya, Jadi beda kalau dengan tahun situasi sebelum normal, COVID ya, ada target ya Pak. situasi normal. Oke. Walaupun kami tidak melaksanakan setiap tahun kebijakan itu Pak ya, tetapi di sana ada target yang ditentukan Ya. oleh pimpinan kita. Oke. Tapi kali ini masa pandemi COVID, masa endemi COVID-19, Bapak Gubernur tidak berbicara target-target yang harus dicapai, melainkan pikiran beliau adalah melihat data tadi, kemudian beliau berpikir apa yang harus beliau lakukan terhadap rakyatnya. Ya. Sehingga beliau lebih berpikir kepada strategi pro rakyat. Itu. Saya melihat di sana. Jadi saya melihat kami ya selaku OPD pelaksana teknis dengan kebijakan Bapak Gubernur yang sangat luar biasa ini, terus terang bagi kami di Badan Pendapatan Daerah sangat mengapresiasi kebijakan ini. Dan kami yakini masyarakat pasti merasakan. Dengan bukti tadi, BBN saja sudah ada 10.000 unit lebih yang memanfaatkan. Kemudian juga yang pemutihan baru 3 minggu sudah 51.000 lebih melaksanakan apresiasi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi para pemirsa yang kami muliakan, mohon kiranya kebijakan-kebijakan relaksasi, kebijakan keberpihakan pro rakyat Bapak Gubernur Bali Pak Koster terhadap perpajakan ini, terutama pajak kendaraan bermotor, Pak Nyoman, kiranya bisa diapresiasi dan dilaksanakan dengan waktu-waktu tertentu tadi. Saya kira itu. Pak Kaban, saya juga sering mendengar pertanyaan dari masyarakat, terutama dengan pemutihan tadi ya. Misalnya ada yang sudah 5 tahun nih misalnya, tidak membayar pajak. Ya. Nah, mereka bayarnya apa saja ini Pak? Pak Kaban, apakah bayarnya 5 tahun ini pokoknya saja atau seperti apa? Ya, itu yang saya sampaikan ketika sekarang Bapak Gubernur mengeluarkan relaksasi pemutihan pajak. Seandainya masyarakat pajak nunggak 1 tahun sampai 5 tahun ya, ini cukup membayar pokoknya saja. Jadi nggak usah bayar denda, bunga, nggak. Kalau ini 5 tahun, denda plus bunga Pak Yan, Pak Man. Jadi kira-kira kita bisa beli ya, PW lah satu ya. Bisa beli PW kita satu itu. Baik, ini respon kebijakan sudah sangat luar biasa. Nah, tapi bagaimana dengan sosialisasi kemudian upaya untuk menjangkau? Ini kan pertama kan sosialisasinya Pak Kaban ya, dilaksanakan seperti apa, kemudian bagaimana pelayanannya di masyarakat. Nah, kadang-kadang kan juga ada yang masih menggunakan calo, atau kemanakah mereka harus melakukan pembayaran supaya mungkin lebih cepat, lebih gampang, gimana caranya? Ya, kalau sosialisasinya tentu seperti hari ini ya, yang kami bermitra dengan Bali TV ya, dengan Pak Nyoman gitu, kemudian dengan berbagai media elektronik, media cetak gitu ya, itu kita lakukan secara optimal. Apalagi sekarang kan dunia digitalnya udah luar biasa nih Pak Man. Betul. Itu kita sudah melalui medsos dan seterusnya. Itu untuk media informasi. Nah, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam pelayanan publiknya kan gitu kan? Pemirsa, kami memiliki UPT Samsat yang permanen ada di 9 kabupaten kota. Ada 9. Itu permanen. Kemudian di masing-masing UPT itu tentu kami lengkapi, ada juga samsat pembantunya, ada GRE samsatnya, dan bahkan kami telah melakukan 16 inovasi pelayanan publik. 16 ya? 16. Jadi 16 inovasi pelayanan publik, dia antaranya sampai dengan pelayanan publik ke rumah-rumah tinggal masyarakat.
Oh ya, sampai dicari ke rumahnya juga Iya, ya. Oh, iya. Yang pertama petugasnya ada petugas door to door, kemudian ada samsat kerti. Samsat kerti itu adalah samsat ke rumah tinggal, Pak Man. Oh, oke, ya, ke rumah. Jadi samsat ke rumah tinggal. Ini kaitannya Kemudian samsat keliling. Samsat keliling ini adalah berjadwal dan populasi dia, populasi masyarakatnya. Kemudian ada samsat tedun Banjar. Nah, jadi setiap pesangkapan Banjar, petugas kami yang ada di masing-masing UPT itu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, perjuru masyarakat, dan tentu dia memetakan tunggakan pajak di masing-masing Banjar itu. Nah, di samping itu juga kami sekarang melaksanakan kemitraan dengan LPD, Pak Man. Jadi bisa bayar di LPD juga bisa ya? bayar di LPD, nah, tapi ini program baru Pak Man ya. Jadi kami Belum masih semua LPD gitu lah, belum semua LPD. Beberapa LPD yang kami tunjuk, kami jadikan sebuah model dulu. Nah, tetapi dari kurang lebih 8 LPD yang sudah kita tunjuk, ada di Denpasar, ada Badung ya. Terakhir kami berkoordinasi, bermitra sekarang dengan LPD yang ada di Nusa Penida. Nah, ini baru minggu kemarin ini. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada persoalan, tapi selama ini berjalan dengan apik dia, dengan tertib dia. Di samping juga inovasi pelayanan lain. Jadi Pak Man, tidak saja kami melakukan pelayanan publik secara konvensional seperti tadi ya. Itu sebenarnya kolaborasi konvensional dengan digitalisasi. Tetapi yang pure digitalisasi kami juga ada, seperti e-samsat. Oh, sudah ada ya? Ada e-samsat. Jadi Pak Man sekarang kalau mau bayar samsat ya, itu bisa melalui mobile phone aja. Oh ya, bisa ya kita udah siapkan ada semua, gitu ada aplikasinya. Terus yang kedua, gitu ya. Jadi e-samsat tadi baik bersifat lokal maupun nasional. Misalkan hari ini jatuh tempo kendaraan Pak Nyoman, tapi sedangkan Pak Nyoman ada di luar Bali. Pak Nyoman bisa bertransaksi. Aman dia. Nah, terus yang kedua Pak Nyoman, juga kami mengeluarkan samsat signal. Nah, samsat signal ini adalah samsat di mana kita melakukan transaksi dan langsung bisa di print out STNK-nya. Ya. Jadi tidak ada persoalan, clear dia. Banyak sekali inovasinya. Ini memudahkan masyarakat untuk segera membayar. Ada sudah relaksasinya, inovasi bagaimana sistem membayar juga sudah ada ya. Baik Pak Kaban, sebagai closing statement ini, mungkin Pak Kaban ingin menyampaikan kepada masyarakat mempertegas kembali. Bagaimana mereka harus menyikapi ini, memanfaatkan ini, dan bagaimana kesiapan juga dari pihak Badan Pendapatan Daerah ini untuk merespon dengan lebih kuat lagi upaya-upaya dari masyarakat untuk patuh dengan pajak. Silakan Pak. Baik, sekali lagi para pemirsa Bali TV yang kami muliakan, kami selalu menghimbau dan mengajak kepada para pemirsa, mari kita manfaatkan dua kebijakan relaksasi, kebijakan strategis, kebijakan pro masyarakat wajib pajak dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kembali saya sampaikan bahwa Bapak Wayan Koster mengeluarkan kebijakan pembebasan BBNKB 2 0% dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang hanya para pemirsa cukup membayar pokoknya saja. Jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Gubernur, apa yang Bapak Gubernur bisa lakukan di tengah-tengah endemi COVID-19 ini, masyarakat Bali, masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor bisa tertolong dan meringankan bebannya dari sisi kewajiban untuk membayar pajak. Saya kira itu. Baik, saya kira itu Pak Iman. Ya, terima kasih, sudah lengkap sekali dan sudah sangat clear, jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Mudah-mudahan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, meringankan beban masyarakat dan juga memberikan kontribusi ya bagi pemerintah Provinsi Bali. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.